Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah per langkah dalam penggunaan Excel untuk statistika deskriptif yang meliputi ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang pertama, pilih format data. Biasanya di bagian sini tuh belum muncul data analisisnya. Bagaimana cara kita memunculkan data analisis sebagai berikut. Klik File, pilih Option, kemudian pilih menu Add-ins, kemudian klik Analysis Toolpack. Klik Analysis Toolpack, kemudian klik Go. Ini bagian Analysis Toolpack-nya harus dicentang, kemudian OK. Di sini secara otomatis akan muncul. Kemudian tahap berikutnya adalah memunculkan mean, median, modus, kuartil, dan lain-lain. Klik Data Analisis, kemudian pilih Statistik Deskriptif, kemudian OK. Nah, di sini kita akan menginput data yang ingin kita munculkan, modus, median, dan lain-lain. Kita input terlebih dahulu datanya. Karena data saya menggunakan rating, maka akan saya input datanya blok saja dari data awal sampai akhir. Nah, di sini tidak boleh lebih ataupun kurang ya teman-teman, sesuai datanya. Kemudian klik ini. Karena data kita sesuai kolom, maka kita pilih menu kolom. Untuk output range-nya, kita akan memunculkan di tabel keberapa gitu. Kita harus menekan ini. Kemudian kita akan munculkan di sini ya teman-teman. Klik Summary Statistik, kemudian OK. Nah, di sini secara otomatis akan muncul mean, median, dan lain-lain teman-teman. Untuk rata-rata 3,26, mediannya 3, modusnya 3. Ini ada standard deviation, variance, range, sama jumlah datanya yaitu 50. Berarti sesuai dengan data saya. Sudah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menentukan kuartil 1 sampai 3 dengan menggunakan Excel. Nah, di sini kita sudah dapat untuk data-datanya. Di sini kami menggunakan data rating makanan harga food court di Unesa Katintang. Nah, untuk mencari kuartil, kita tandain dulu ya bahwa ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Nah, untuk mencari kuartil, kita menggunakan rumus sama dengan kuartil. Ini dipencet. Nah, setelah itu kita blok dari data dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kita mencet titik koma. Terus di sini sudah ada banyak pilihan, ada first quartile, median value, ada third quartile. Nah, karena saya akan mencari kuartil pertama, jadi saya menggunakan yang first quartile. Nah, ini diketik, jangan lupa tutup kurung sama dengan. Untuk mencari kuartil kedua, sebenarnya rumusnya sama, cukup ketik kuartil, kita blok datanya lagi. Nah, setelah itu kita akan memencet titik koma. Nah, sekarang yang median value karena kita mencari
kuartil yang kedua. Jangan lupa tutup kurung. Nah, untuk kuartil ketiganya jadi 3. Nah, untuk kuartil ketiga rumusnya juga sama. Kuartil kita blok. Nah, titik koma yang terkuartil. Jangan lupa tutup. Nah, di sini kita sudah menemukan untuk kuartil pertama 3, kuartil kedua 3, dan kuartil kedua 3, kuartil ketiga 4. Nah, untuk IQR-nya kita sama dengan kuartil 4 dikurangi kuartil 1. Tinggal pencet enter. Nah, kita sudah ketemu hasilnya 1. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana menyajikan data box plot di Excel. Yaitu cara pertama, kita blok dulu nilai pada data pertama hingga data terakhir. Kemudian kita klik insert, klik recommended charts, klik all charts, klik box and whisker, dan klik OK. Kemudian kita ganti judulnya ya dengan rating harga gini. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan tabel box plot di Excel. Selanjutnya saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk histogram dalam Excel. Caranya sama, yaitu yang pertama kita blok dulu nilai pada data pertama hingga data terakhir. Kemudian kita klik insert, klik recommended charts, klik all charts, histogram, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian histogramnya akan saya pindah ke atas. Nah, itulah demonstrasi saya dalam menggunakan Excel untuk menyajikan data histogram dan box plot. Baik, perkenalkan saya Selvi Adelia Syaputri dengan 3 NIM digit terakhir 156. Sekarang kita akan melakukan penyajian data dengan menggunakan RStudio. Pertama-tama, kita harus memasukkan file Excel kita terlebih dahulu yang memuat data kita. Caranya yaitu ketik file yang di pojok kiri atas. Setelah itu, kita tekan import database. Yang paling atas kita pilih, lalu untuk separator kita pilih koma. Untuk memisahkan file kita dengan koma, lalu tinggal kita import. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih page setelahnya, page sebelumnya yang kosong. Kita ketik min untuk mencari rata-rata, lalu kita panggilkan nama file kita yaitu rating. Setelah itu ketik $, lalu enter. Oke, ini kita blok dan kita run-kan. Maka akan keluar minnya yaitu 3,26. Selanjutnya untuk mencari median, kita ketik median, lalu kita panggil file kita, ketik $, lalu enter, kita blok kembali, dan kita run-kan. Maka akan keluar median kita yaitu 3. Selanjutnya, untuk mencari modus, kita ketik mode, value. Semua proses tadi telah disimpan dalam variabel mode_value. Lalu kita akan memanggil names dan sort table, di mana sort ini berfungsi untuk mengurutkan tabel frekuensi tadi. Lalu kita memanggil
nama file kita yaitu rating harga makanan di FC Unesa Ketintang. Setelah itu kita koma, lalu ketik decreasing sama dengan true. Dimana decreasing sama dengan true ini artinya diurutkan dari yang paling sering muncul ke yang paling jarang. Setelah itu kita enter dan kita kembali manggil mode underscore value untuk menampilkan hasil akhir. Lalu tinggal kita blok yang akan kita runkan sehingga mendapatkan modusnya yaitu 3. Setelah itu kita akan mencari kuantil, di mana kuantil ini kita tinggal memanggil nama file kita, lalu ketik dolar dan enter, kita blok, lalu kita runkan, maka akan keluar kuantil kita di bagian konsol terminalnya seperti tampilan pada layar. Selanjutnya kita akan mencari IQR. Sama seperti tadi, kita panggil nama file kita, lalu kita ketik dolar, lalu enter. Kemudian kita blokkan untuk mengerunkan sehingga didapatkan IQR kita yaitu 1. Selanjutnya kita akan mencari var atau variansi. Nah, kita tinggal ketik var, lalu panggil nama file kita, dolar, lalu ketik enter, dan kita blok, lalu kita runkan, mendapatkan 0,522571. Setelah itu, kita akan mencari range. Nah, range-nya sama seperti yang tadi, kita tinggal memanggil nama file kita, lalu ketik dolar dan enter rating. Kita blokkan untuk menjalankan sehingga menemukan hasilnya yaitu 15. Selanjutnya, untuk mencari div, kita buka kurung, ketik range, lalu buka kurung lagi, kita kasih nama file kita, didolarkan, lalu di enter, kemudian kita blok untuk menjalankannya yaitu 4. Oke, selanjutnya kita akan mencari SD atau simpangan bakunya. Sama, kita panggil nama file kita, dolar, lalu enter, lalu kita blokkan sehingga mendapatkan simpangan baku yaitu 0,72308886. Selanjutnya kita akan mencari atau membuat tabel ringkas atau data frame kita yang berisi berbagai ukuran statistik dari data kita tadi. Seperti itu untuk codingannya, tinggal kita blokkan lalu kita runkan. Selanjutnya kita akan mencari histogram, di mana untuk histogram kita cari his, lalu kita panggil lagi rating nama file kita, lalu dolar, diketik lagi enter, lalu koma, kita enter ke bawah, kita ketik main. Main ini untuk memberi judul pada grafik kita. Kita ketik saja judulnya, jangan lupa tanda petiknya. Judulnya saya akan membuat histogram rating makanan, harga makanan di food court Unesa Ketintang. Lalu kita enter, komakan, kemudian enter. Kita masuk ke Xlab, di mana Xlab ini adalah memberi label sumbu X supaya pembaca itu tahu bahwa sumbu X menunjukkan nilai rating. Nah, nilai rating ini tadi adalah judul dari tabel kita. Lalu untuk color atau warna, ini terserah kita mau warna apa, dan saya memilih warna light blue atau biru muda. Ini tinggal kita blok untuk menjalankannya. Maaf, kelupaan untuk border, kita tulis border ini untuk memberi warna garis tepi batang kita. Nah, bordernya saya beri warna hitam, black. Ini tinggal kita blok lalu kita runkan. Oke, begini histogram rating harga makanan di food court Unesa Ketintang yang tampil. Berikutnya kita akan mencari box plot. Untuk mencari box plot, kita atau diagram kotak,
kita ketik nama file kita, lalu dolar, kemudian enter, jangan lupa di koma, enter kembali, kita ketik main untuk judul boxplot kita, di mana judul boxplotnya ini saya ingin memberi judul boxplot rating harga makanan di food court Unesa Ketintang. Selanjutnya kita kasih koma, lalu kita enter kembali, kita ketik Y-Lab, di mana Y-Lab ini memberi label sungguh Y agar pembaca tahu kalau sungguh Y ini berisi nilai dari rating. Nah, kemudian kita ketik color untuk warnanya. Tadi udah light blue kan? Kali ini saya ingin menggunakan warna light green atau hijau muda. Oke, ini kita tinggal ngeblok lalu kita jalankan. Dan hasilnya yaitu seperti ini. Ya, jadi ini adalah boxplot rating harga makanan di food court Unesa Ketintang. Jadi hasilnya seperti itu. Dan sekian demonstrasi penyajian data di RStudio dengan saya. Terima kasih.